pada malam hari ini kita akan mendengarkan ceramah umum dengan tema arti doa dan sembahyang bagi umat Buddha. Sekarang kami minta yang hadirin semua berdiri bersikap anjali berhadapan-hadapan. Kita undang yang mulia Biksu Tawira.
Maka berarti woman reunion kita ada jodoh. Memang berapa tahun yang lalu, bahkan puluhan tahun yang lalu, ada berapa kali suhu datang di kota Bandung, tapi belum pernah ceramah di ruangan Tanah Bakti ini. Atas inisiatif dari pemuda-pemuda Bandung, yaitu David CS, ya, dokter Tutun, menghubungi suhu, yang mana mereka memberitahukan 3 bulan sekali ada khotbah umum di sini. Sungguh itu satu usaha yang baik sekali dalam rangka ikut menyebarkan dharma. Oleh karena itulah suhu dari Jakarta dengan rombongan bersedia hadir di sini untuk sharing perihal ajaran Buddha, untuk kita sharing lebih memahami, lebih mendalami ajaran. Teman-teman sedharma yang berbahagia, kehidupan selalu berubah. Kita kenal disebut wujang atau enggak kekal, anicca. Dalam perubahan itu kondisinya nyata. Ada yang makin berubah makin enak, ada yang makin berubah makin gak enak. Kita gak mau berubah juga gak bisa. Sehari demi sehari berjalan dengan pasti, gak berasa umur kita bertambah. Nah, dalam perjalanan hidup inilah
Bagi orang yang tidak mengerti Dharma, sering dikatakan, kok hidupku begini nggak maju-maju. Ada yang mengatakan, kok hidupku hoki amat maju. Ya, sebenarnya hoki itu ada di mana sih? Tentu semua orang kepengen sukses. Hanya orang yang nggak waras yang nggak mau sukses. Timbul pertanyaan, mungkinkah semua orang ada kesempatan untuk sukses? Sang Buddha memberitahukan, mungkin. Sang Buddha membuka rahasia kehidupan. Buddha kasih tahu, hidup ini nyata. Yang mana dalam kenyataan hidup, kita lihat ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang dapat kesempatan, ada yang tidak dapat kesempatan. Semuanya itu bukan kebetulan. Kita hoki, bukan maunya tepekong bikin kita hoki. Kita sial, juga bukan cobaan Tuhan. Kenapa? Buddha kasih tahu. Kita sebagai manusia dilahirkan di dunia ini, ya, sekaligus kita sudah kena kuasa Tuhan. Kita dilahirkan di dunia ini, katakanlah dengan istilah yang umum, kita diciptakan Tuhan. Nah, setelah Tuhan menciptakan kita, sekaligus juga Tuhan menciptakan aturan main manusia. Yang Buddha katakan, hukum karma. Kalau sekarang kita susah, bukan maunya Tuhan, juga bukan cobaan Tuhan, karena Tuhan Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Bijaksana. Jadi yang namanya Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha Cinta Kasih, nggak mungkin coba-coba. Dan kita makhluk ciptaan Tuhan semua, nggak mungkin Tuhan kepengen melihat kita susah. Kalau memang kita susah karena ciptaan Tuhan, berarti apa? Tuhan gagal ciptakan kita. Kayak tukang bikin kue aja ya, gagal gorengnya. Tuhan bukan tukang kue. Tuhan Maha Kuasa. Jadi ciptaan Tuhan itu, apalagi kita manusia, pasti sempurna. Diciptakanlah aturan main Tuhan, atau kuasa Tuhan, atau cinta kasih Tuhan, atau adilnya Tuhan. Yaitu, setiap orang boleh mempunyai cetana, setiap orang boleh punya inian, setiap orang boleh punya kemauan. Yang miskin boleh punya kemauan, yang kaya boleh punya kemauan, laupho boleh punya kemauan, laukong punya kemauan juga. Nah, kemauannya tersebut bila jelek, akibatnya mesti terima sendiri. Sebaliknya, kalau kemauannya itu baik, hasilnya menyenangkan, tentu sendiri juga yang menikmatinya. Sayang sekali, kehidupan bukan one way street. Kehidupan bukan satu arah. Kehidupan disebut apa? Namo. Sering kita sembahyang baca namo, namo. Bukan nanu, bukan gak ada selatan. Bukan, itu bahasa Sanskerta. Namo maksudnya apa? Sempurna. Kehidupan itu sempurna, bukan one way street. Bulat. Ada kuoci, ada siencai, ada welai. Ada dulu, ada sekarang, dan akan datang. Kehidupan itu namo. Sehingga kita setiap sembahyang diingatkan. Namo, kehidupan itu sempurna. Ada dulu, ada sekarang, dan akan datang. Nah, diberitahukanlah oleh Buddha kepada kita. Apa yang kita terima sekarang ini, hasil dari dulu. Apa yang kita lakukan sekarang ini untuk nanti. Yang mana perbuatan kita san yu san pao, e yu e pao. Bu shi bu pao, shi ji wei dao. Maksudnya kebajikan pasti dapat balasannya baik. Kejelekan, kejahatan pasti hasilnya menderita. Saat sekarang belum kelihatan hasilnya, bukan gak ada hukum karma, melainkan waktunya saja belum tiba.
Oleh karena itulah kita bisa lihat kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana kitab suci memberitahukan nasibnya kalau dilahirkan jelek, perbuatannya jelek. Nasib udah jelek, sifat juga kayak setan, perbuatan juga gak karuan. Hari tua gimana? Sengsara seumur hidup. Nasibnya jelek, perbuatannya baik, hari tua terjamin. Nasibnya baik, perbuatannya tidak baik, besok lusa gak tahu bagaimana. Nasibnya baik, perbuatannya baik, tentu sukses segera. Nah, dari ayat ini jelas sekali kasih tahu kita. Kita dilahirkan ini sudah bawa takdir. Dalam kitab suci dikatakan sancang cu fanau. Sudah membawa takdir 3 kelompok karma. Karma yang sudah berbuah matang disebut nasib. Kuo Pao Chang. Yang kedua disebut Fanao Chang, sifat dan kemauan kita. Yang ketiga disebut Ye Chang, yaitu daya kemampuan, perbuatan jasmani dan rohani kita. Karena semua ini adalah komponen hasil masa lalu. Oleh karena itulah kita lihat, setiap orang berbeda. Mungkin produknya sama, papa mamanya sama. Tapi nasibnya bisa lain. Sifatnya bisa lain. Daya kemampuannya juga bisa lain. Beruntung kita beragama Buddha. Hoki kita beragama Buddha. Buddha membuka rahasia hidup. Memberitahukan semuanya ini hasil perbuatan karma kita sendiri. Karena memang hasil perbuatan karma kita sendiri, yang bisa perbaiki siapa? Ya diri kita sendiri. Inilah adilnya Tuhan. Inilah cinta kasihnya Tuhan. Yang mana cinta kasihnya Tuhan itu selalu memberikan harapan, membuka kesempatan bagi orang-orang yang mau memperbaiki diri. Oleh karena itulah, kunci rahasia kita ingin sukses. Nomor 1, kita harus mempunyai pandangan benar. Apa sih pandangan suhu? Pandangan yaitu pendapat. Pendapat kita ini kehidupan itu bagaimana? Kehidupan ini adalah nyata. Senang susah pasti berbeda. Hasil diri kita sendiri. Yang benar gimana suhu? Yang benar. Kalau kamu tidak menanam, bagaimana bisa dapat? Kamu nggak belajar, bagaimana jadi pintar? Kalau kamu nggak mandi, bagaimana jadi bersih? Kalau kamu cemberut, caisen ye rari. Jangan kata lagi caisen ye, mertua aja takut sama kita. Kalau kita cemberut, kehoe nggak kebagian. Itu nyata. Oleh karena itulah, pandangan kita harus benar. Bahwa kehidupan ini adalah berkelanjutan tumimba lahir. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Lin lai lin ki, gak terasa umur bertambah. Masa sih kita mau biarkan diri kita hari tuanya sengsara? Masa sih kita mau hari tuanya anak cucu gak mau kita? Suhu ketemu anak kecil, anak pemuda. Lu gak mau sih? Kok diajak jalan sama Popo? Cucunya umur 17 tahun itu bilang, Pak, gak mau jalan sama Popo. Popo cerewet banget. Coba lihat. Akibat cerewet banget, cucunya apa? Gak mau. Kalau sampai terjadi begitu, biar neneknya nyumpain si cucu bilang, lari dia. Coba. Yang satu suhu tanya, lu bener-bener diajak Popo? Iya dong, enak suhu. Diajak Popo digandeng suhu. Nggak dimarahin suhu. Dihabis ke wihara diajak makan es krim suhu. Coba lihat. Poponya memperlakukan cucunya dengan baik. Dengan welcome.
Apalagi dikasih bonus. Cucunya gimana? Mau. Coba kalau poponya cemberut, cucunya juga bingung. Si Apo mau ngomel siapa ini? Jangan deket-deket lah, spesial. Nah, ini jelas sekali san yu san pao yu pao. Ya. Oleh karena itu, yang menentukan masa depan kita 3 poin. 1, pandangan benar kita. Nomor 2, kita punya etika, kita punya sikap. Nomor 3, kita punya perbuatan. Yang menentukan masa depan kita ini hidup bisa lebih beruntung atau buntung. Hidup kita ini diterima atau tidak diterima. Nomor 1 tergantung womente kuan nian. Pandangan kita hidup itu gimana? Yang namanya pandangan benar gimana sih Su? Gampang. Hidup itu selalu berubah. Sekarang lu galakin lu punya anak. Anak ketakutan karena masing butuh duit. Dia terima. Nanti lu udah tua. Lu butuh duit dengan anak. Anak galakin lagi lu. Baru rasain. Sembahyang kuantikong ya kuantikong juga gak bisa apa-apa. Ya. Pandangan itu kita mesti benar. Dan kita mesti tahu. Ya. Waktu itu berjalan dengan pasti. Lu males, waktu juga jalan. Lu rajin juga waktu lu jalan. Kenapa nggak mau gunakan waktu yang produktif? Nah, pandangan benar ini setelah kita punya, kita pengen sukses. Dan Tuhan kuasa, Tuhan adil, Tuhan membuka kesempatan buat kita maju. Sudah ada pandangan benar. Bagaimana cara dapatnya? Itu sikapnya. Sikap kita gimana? Etika kita terhadap orang gimana? Kita punya itu sikap. Mulai yang paling gampang aja. Kita punya penampilan bagaimana? Cemberut atau tersenyum? Cemberut ketemunya nanti dengan diam loong. Jangan-jangan nanti ketemunya dengan apa? Wen chang sing itu pai wu chang. Ketemu ukui sakit melulu. Caisennya juga rari kita cemberut. Apalagi cemberutnya ditambahin dengan kesel. Cepat tua. Itu kita punya itu sikap kita. Kemudian etika. Terhadap orang tua kita gimana. Terhadap anak kecil kita gimana. Menghadapi persoalan bagaimana kita menyikapinya. Orang kalau yang punya pandangan benar, ketemu kondisi yang gak enak, dia gak akan katakan sial, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan marah-marah, dia melainkan introspeksi, kuanca. Kenapa jadi begini ya? Tentu aja jadi begini, koordinasinya gak baik. Kenapa berantakan ya? Tentu aja berantakan, persiapannya gak ada. Kenapa ya yang pengunjungnya nggak cukup banyak, kerjanya kurang giat. Etika kita itu mesti ngerti, sikap kita mesti ngerti. Bagaimana kita harus sin lo. Isin Kuiming udah bilang, mari kita jalankan hidup ini dengan berjuang, penuh kegembiraan, yakin. Kebahagiaan menanti kita. Sin lo itu kita punya itu. Kemudian perwujudannya gimana? Chen fu ci li zheng zui xiao mie. Isin Kuiming kan udah kasih tahu, menyatu dengan karuna kekuatan Buddha. Zheng zui xiao mie. Semua dosa lenyap, semua sial-sial pergi. Hoki datang. Nah, oleh karena itulah tahapan awal. Kalau kita kepengen sukses, kita mesti mengerti ya, bagaimana kita menjalankan keyakinan kita beragama Buddha.
Cara bagaimana kita berdoa dan sembahyang yang benar. Sehingga kita bisa senfu cili zhong zui xiaomie. Kita bisa menyatu di dalam karuna kekuatan Buddha. Zhong zui xiaomie. Bagaimana caranya? Tahapan awal berdoa dan sembahyang. Ibaratnya kita mau sekolah TK dulu. TK-nya sekolah yang benar. Belajar abjadnya mesti benar. Kalau belajar abjadnya nggak benar bagaimana? Lain kali ngarang surat nggak bunyi. Sebab itu cicu basic. Ya, untuk kita bisa cenfu cili menyatu dengan kekuatan Buddha. Melalui bawana rohani, pengembangan rohani. Bawana. Pengembangan rohani kita ke arah focusing jiwa kebudaan. Ke arah foli kekuatan Buddha. Oleh karena itulah sungguh kesian Fu Chiao Tu. Umat Buddha tuh kesian. Garis keturunannya umat Buddha udah senang Tiam Hio, udah senang Nian Ching. Ya, juga udah senang beramal, tapi belum bisa dapat petunjuk yang optimal. Bagaimana pengembangan batin itu harus dikembangkan. Karena sesungguhnya pengembangan batin agar kita bisa cenfu cili menyatu dengan kekuatan Buddha. Tahapan awal dengan doa dan sembahyang yang sering kita lakukan dengan Tiam Hio, berdoa dan sembahyang. Itu mesti di dalam cenfu cili, kekuatan Buddha, karuna Buddha. Itulah arti doa dan sembahyang. Poinnya ada 5. 5-5-nya mesti lengkap. 1, doa dan sembahyang itu untuk mendekatkan diri kita kepada Buddha. Mendekatkan diri kita ini kepada Pusa. Mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namanya kita mendekatkan diri mesti gimana? Kita mesti rajin, proaktif datang sendiri. Di dalam Mi To Ching jelas sekali. Ya, basic-basic mau bahagia dunia akhirat. Di dunia kita pengen bahagia. Mati kita pengen ke surga. Bukan cilo suje cuman udah mati baru nyampe. Berarti hidup nunggu mati dong. Tuhan kau kejam. Ciptakanku aku hanya untuk nunggu mati. Bukan. Sedangkan hidupku di dunia ini banyak susah. Bukan. Tuhan adil. Untuk itu gimana? Kita mesti berjuang untuk dapatnya. Kita nomor 1 mendekatkan diri kepada Buddha. Mendekatkan diri kepada Lao Tzu. Katanya mau diajarin, katanya mau dilindungin, tapi jauhin. Gimana sih? Coba kita lihat lagi San Kui. Budang Saranang Gacami. Orang mau belajar agama Buddha, Buddha suruh bilang berlutut di kakiku, mengucapkan berlindung padaku. Berarti apa? Buddha punya kekuatan melindungi. Oleh karena itulah arti doa sembahyang nomor 1, dekatkan diri kepada Buddha. Dekatkan diri kepada Buddha tentu dengan cara apa? Serius. Biasakanlah mau datang Nian Ching, mau datang kebaktian, mau Tiam Hio, rapi dulu, mandi dulu, cuci muka dulu, kecuali sakit. Pakai baju yang rapi, pakai Hai Ching. Ya, cuci tangan yang bersih. Itu mempersiapkan diri, mendekatkan diri. Coba bagaikan kita diundang oleh orang besar, pestanya orang besar. Kita mau hadir ke istana, mana boleh sembarangan. Apalagi mau ke surga, mau ketemu dengan Buddha. Mau ke wihara pakai baju yang pantas dulu. Kalau memang terpaksa terburu-buru, kejar waktu, minimal cuci tangan, cuci muka dulu. Masuk ke wihara, beli baju baru nomor 1, pakai, kasih Buddha lihat, Buddha aku hoki Buddha, bisa beli baju baru, datang ke wihara.
Apalagi kita suka baca Chuang Yen Fu Jing Tu. Memperindah tanah suci para Buddha. Datang ke wihara jadi kaipang. Datang ke wihara pakai baju nggak karuan. Itu memperindah apa memburuk sih? Itu nomor satu arti kita mendekatkan diri kepada Buddha. Bukan hanya diri kita harus bersih, kita diri sikapnya serius, kita wensin, memberi hormat, kita paikui, kita memperindah tanah suci para Buddha. Wihara kalau kebetulan kotor, kita bersihin, ngeliat tisu jatuh, ambil. Ini di rumah Buddha nggak boleh kotor, ambil. Anda tahu, sikap-sikap demikian, itu namanya apa? Anda mempersiapkan batin Anda menyatu dengan Buddha. Kedua bagaimana? Ya. Arti doa dan sembahyang itu kedua apa gimana? Untuk buka jalan ke surga. Khailu. Agar hidup kita bisa lebih beruntung. Nasib kita bisa berubah. Tapi ingat seperti Sair tadi Su bacakan. Nasib jelek, perbuatannya udah baik nih. Sampai sukses gimana? Butuhkan waktu. Ming pu hao, zuo yu hao, lao nian dan wen pao, lao nian. Ya. Segala sesuatu perbuatan sampai hasil butuh waktu. Orang bunting aja 9 bulan ya. 5 bulan beranak gimana? Bingung gak karuan. Ya. Anak sudah lahir sampai dia jalan bagaimana? Butuh waktu, butuh latihan. Mana bisa kita tendangin tuh anak lu, gue udah lahirin lu. Masing juga minta makan disuapin. Ya nggak bisa. Butuh waktu. Sejid. Sebab itulah yang nomor 2, arti doa dan sembahyang. Ya, kita itu buka jalan ke surga. Namanya buka jalan mesti gimana? Tentu mesti caranya benar. Jadi kita berdoa itu, sembahyang itu mesti chenfu celi. Aku yakin padamu Buddha, semua yang terjadi dalam perjalanan hidupku, menyenangkan maupun tidak menyenangkan, yang aku tahu maupun yang aku tidak tahu, hasil perbuatanku sendiri. Aku berhadapan dengan perbuatanku. Aku pemilik karmaku, aku pewaris karmaku. Hanya dengan kebaikan-kebaikan yang barulah hidupku akan berubah. Buddha, aku yakin padamu, aku bertekad menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Karena aku tahu kewajiban adalah bagian dari karmaku sendiri. Buddha, aku bertekad menjadi manusia yang berguna. Sekecil apapun juga kebaikan dengan senang hati aku melakukan. Karena aku tahu hanya dengan kebaikan-kebaikan yang baru, keberuntungan hidupku bertambah. Buddha, aku bertekad tidak berbuat jahat dan bodoh lagi. Sekecil apapun juga kejahatan dan kebodohan menambahkan penderitaanku yang baru. Buddha, aku bertekad memberikan kebahagiaan kepada keluargaku, orang-orang yang berjodoh dengan diriku demi kebahagiaannya. Buddha, aku bertekad terlahir di tanah suci surga Sukawati. Omitobu Kuan Im Pausat, pancarkanlah sinarmu, berkatilah aku. Terimalah aku terlahir di tanah suci surga Sukawati. Jadi dalam kita buka jalan menuju ke surga, arti doa dan sembahyang kedua, nomor 1 kita mesti tanamkan di dalam awalam bawah sadar kita ini, bahwa kehidupan ini semua hasil perbuatan sendiri. Aku berhadapan dengan karmaku. Aku pewaris karmaku. Aku pemilik karmaku. Karma apa sih suhu? Perbuatan. Perbuatan apa sih? Perbuatan badan, ucapan dan pikiran sengkoi.
Kemudian jangan lupa tanamkan tekad menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Karena kewajiban itu nasib kita, karma kita, mesti kita jalankan dengan baik. Walaupun kadang-kadang kewajiban itu tidak menyenangkan, kita tetap mesti jalanin. Kemudian bertekad menjadi manusia yang berguna. Kemudian jangan jahat dan bodoh lagi. Orang gak jahat gak cukup, juga jangan bodoh. Jangan jahat aja juga gak cukup, mesti jangan bodoh. Kemudian bagaimana membawa keberuntungan dimanapun juga kita berada. Supaya kita ini keterima. Kemudian mati ke surga. Ini contoh-contoh secara umum. Misalnya Anda ingin berdoa dengan contoh khusus. Kuan Im Posat. Ya. Aku ingin sukses Kuan Im Posat. Daganganku harus mau laku Kuan Im Posat. Untuk itu aku mesti bekerja lebih keras lagi. Aku mesti belajar bagaimana untuk sukses. Aku harus berpenampilan lebih menarik lagi. Aku harus menciptakan orang datang ke tokoku senang dengan yang kita katakan servis, pelayanan yang baik. Inti poinnya membuka jalan ke surga dalam doa dan sembahyang, itu kita kembangkan kita punya batin agar mengakui kehidupan ini hasil karma, mengakui karma tergantung dari perbuatan kita sendiri, mengakui menanam bibit tentu ada harapan tumbuh, tidak menanam sama sekali tidak ada kesempatan. Arti doa dan sembahyang ketiga adalah latihan kuat. Coba ayo lihat, kita punya niencing 1 jam, 1,5 jam, itu latihan kuat. Sayang sekali, banyak orang niencing masing gak mau anggap itu sebagai latihan. Berdirinya aja masing miring kiri, miring kanan. Gak bisa tegak. Bacanya aja gak mau dalam kondisi meditasi. Mulutnya baca, kupingnya gak denger. Otaknya kelayapan ke dago ya. Gak nyambung. Jadi sembahyang ketiga itu latihan kuat. Dan itu dikembangkan. Kita latihan kuat cak cai, cek icap go. Sebulan 2 hari aja kita latihan suci. Cek icap go kita suci. Mau ngomel orang tunda, caplak kita ngomelin. Cap go pantang. Ya. Dibikin kesel, tahan. Nggak tahan, kita tulis di kertas. Nanti ceji kita cari dia. Ini latihan. Ya, Anda jangan ketawa, dianggap ini latihan ringan ya. Padahal ini awal belajar apa? Yang disebut Zhen Yi Se. Feng Ping Lang Jing. Kita bisa sabar sesaat. Kondisi mungkin berubah. Kita belajar ngalah. Nanti bisa lebih sempurna. Ini mah jangan ketawa. Oh, seakan-akan dendam. Nanti ceji balas dendam nih. Suka kasih tahu. Begitu keselnya ditunda, nggak diungkapkan, kita punya kesempatan berpikir. Mungkin nanti cejinya marahnya nggak kayak anjing gila, ngegonggong. Otak udah jalan. Dan yang penting lagi dengan latihan begini, itu kita lama-lama latihan kuat. Suka kasih tahu, hidup ini mesti punya kunci. Hidup ini mesti punya modal. Modal apa? Modal hatinya kuat. Modal hokinya kuat. Ya. Modal apa? Pinternya kuat. Itu semua bisa muncul karena apa? Latihan, bukan kebetulan. Lu kok larinya kuat 1/2 jam, gue 15 menit aja susah. Tiap hari gue latihan. Tiap hari gue lari. Ya. Kok lu masaknya enak? Ya tiap hari gue belajar. Kalau ada yang bilang garamnya kebanyakan gimana? Gue kurangin. Ada yang bilang kurang enak, gue terima.
Itulah orang bilang xue tao lao. Ya. Jadi arti doa dan sembahyang ketiga itu latihan. Yang keempat apa? Arti doa dan sembahyang ngerti isi kitab suci itu. Ngerti. Kenapa sih kalau sembahyang baca tapecau dulu? Kenapa nggak dibalik aja baca wang sencau dulu? Ya. Kenapa sih baca fuso omi tocing dulu baru wang sencau? Kenapa sih nggak pian secau dulu bacanya? Kan katanya orang mati kasih makan dulu dong suhu, pian secau dulu. Enggak, semua beraturan dan punya maksud. Jadi kita mesti mengerti. Jadi arti doa dan sembahyang itu kita berusaha mengerti Cing Tien. Pengen anaknya pintar komputer, kasih les komputer. Pengen Cingnya ngerti, mesti apa? Belajar Dharma kelas 3, enggak. Kepengen Cingnya ngerti, belajarnya embung. Gimana? Katanya mau punya anak, tapi nggak mau kawin, gimana sih? Katanya perut lapar. Kalau makan baru kenyang, ngerti, tapi nggak makan, gimana? Ada lagi yang keren bilang apa? Suhu, yang penting kan agama ngajarin baik suhu, jadi nggak perlu sembahyang. Suhu kasih tahu, yang punya pikiran begini apa? Itu namanya pakai celana nggak pakai baju. Ada yang bilang begini suhu, ya, yang penting sembahyang suhu, berbuat baik mah enggak. Sebab itu di wihara berantem terus. Ya, apalagi merasa nyumbang, maksa terus. Lu nggak senengin gua nggak sumbang. Kayak agama ngemis aja. Ya, ada orang bilang gitu, yang penting gua sembahyang, gua udah sumbang. Tapi disuruh berbuat baik, nanti dulu. Ini seperti apa? Ya. Cokfu pakai baju nggak pakai celana dia. Coba kita bayangin. Yang bilang yang penting sembahyang, nggak perlu berbuat baik, itu seperti keluar rumah pakai baju nggak pakai celana. Yang bilang yang penting berbuat baik nggak perlu sembahyang, itu namanya keluar rumah pakai celana nggak pakai baju, masuk angin juga. Ya. Jadi arti doa sembahyang kelima harus kita jalanin. Jalanin. Dalam menjalankannya itulah disebut sucikan hati dan pikiran. Jangan jahat, selalu baik. Coba dengar kritik. Kesel gak? Kesel, hatinya gak suci. Gak kesel, hatinya suci. Kita dinilai jelek oleh orang, ya, kita marah-marah, hati kita nggak suci. Dinilai jelek oleh orang, kita introspeksi, sucikan hati dan pikiran. Oleh karena itulah arti doa dan sembahyang 5 poin. 1, mendekatkan diri kepada yang kuasa, kepada yang suci, kepada para busa. Nomor 2 apa? Buka jalan ke surga. Kita mesti ngerti ing kuo pau ing. Kita mau sukses, mesti fa yen, fa guan. Ya, bangkitkan prasetya, bangkitkan tekad, menanam sebabnya. Ya. Ketiga apa? Buka jalan ke surga. Ketiga, ya, itu latihan kuat. Keempat, latihan ngerti. Kelima, mati ke surga. Dunia akhirat kita selamat. Dunia akhirat kita bahagia. Nah, teman-teman sedharma yang berbahagia, ada yang lebih lucu lagi. Kalau doa aja, aduh suhu lihat dia rajin sekali doa. Kocok, camsi. Berdoa, camsi, sumbang duit. Begitu dia pulang, gak lama, balik lagi ke wihara, camsi lagi, puak-puik. Jadi suhu perhatiin, ya ini engkau ngapain? Ya gak taunya dia camsi nomor. Jadi sembahyang dia bilang buat nanya nomor. Itu salah, tuh namanya bukan sembahyang.
Bukan, itu penghinaan sama yang kita sembahyang. Masa Kuan Im Posat diajak runding berjudi? Gimana sih? Ada yang kiam hiu pakai hiu gede-gede. Wah, suhu kira dia cengsim, nggak tahu lagi nyumpahin orang. Itu salah. Itu batinnya tidak berkembang. Satu lagi suhu ingin kasih tahu. Ya. Kalau kita punya sin, keyakinan kita, ya, pengertian doa dan sembahyang kita jalankan terus, itu namanya kita punya sin, keyakinan. Sudah mengakar, nanti keluar tenaga. Itu Mi Tocing bilang, uken, uli. Kalau sudah keluar tenaga seperti apa sih suhu? Hoki datang sendiri. Cara cari duit kalau kita perhatiin terbagi 3 kelompok. Kelompok pertama gimana? Duit cari dia. Yang nomor 2 gimana? Dia cari duit, belum tentu dapat. Yang nomor 3, cari pun juga nggak cukup. Jadi hoki di tangan siapa? Bukan di tangan Tepekong. Bukan di tangan Tuhan. Sial juga bukan gara-gara dia nyumpahin, bukan. Melainkan bagaimana pandangan hidup kamu. Hidup ini sebenarnya buat apa sih? Apakah cuma tungguin mati? Hidup ini buat apa? Buat senang. Nah mesti bener dong pandangannya. Bagaimana mau senang mesti berjuang dong. Katakanlah hoki. Ya, sahun ticu tia, cihun kau papia ya. 3 bagian itu kesempatan hoki. 7 bagian mesti berjuang. Ada hoki katakan depan kita ada beras. Ketemu suhu yang pinter. Agamanya Buddha. Itu hoki. Tapi kita nggak olah gimana. Depan kita ini ada beras. Itu udah ada hoki. Nggak usah nyari duit. Nggak usah beli beras. Udah ada beras. Tapi kalau kita nggak masak bagaimana dia matang. Masaknya caranya salah. Angus. Nggak enak dimakan, perut juga sakit. Sebab itulah karma sekarang penting sekali. Namanya karma atau perbuatan itu perlu ada ruang dan waktu. Perlu kita mau. Dan perlu waktu. Ruang di sini gimana? Perlu tempat di mana kita berbuat baik. Itulah berbuat baik nomor 1, jalankan kewajiban. Jangan di luar dikenal tokoh umat Buddha hebat. Di rumah bininya ngomelin terus nyumpain dia. Itu namanya apa? Sepai, gagal. Gagal. Kalau pinter dia bilang apa? Laupo ni aiwo ma. Ni aiwo, gue mau nanti ini kita mati berdua gandengan tangan ke surga. Ayo sama-sama ke wihara. Gue pesen ya kalau gue mati ya. Lo Omi tohotin dulu buat gua. Nganter gua ke surga. Lo mati gua yang nganter lo ke surga. Lawo, orang hidup kan bisa sakit, bisa mati. Nah sebelum sakit, sebelum mati bagaimana? Asuransi, lawo. Persiapan dulu. Ya. Sama pacar bilang, lu kalau sayang sama gua ayo bergandengan tangan ke wihara. Kita sering menyanyikan dalam bahasa Indonesia yang disebut bersama-sama menuju alam bahagia atau pakai koi tongsen ciloko. Tapi kita mincing nggak pernah tongsen, nggak pernah ngajak orang. Lihat ke kiri nggak ada orang, lihat ke kanan nggak ada orang. Keluntang-keluntang ke wihara sendiri ya. Mana disebut bersama-sama? Kalau pinter apa? Bujuk cucunya, ayo ikut popo ke wihara. Biarin dia main di wihara biar dia betah. Dia sembayang. Habis gitu bagaimana? Popo ajak makan es krim. Popo ajak main apa? Sepatu roda. Bujuk. Ajak. Itu namanya apa? Menyambut tamunya Omi Tohut. Ngelihat temen gak ada kendaraan. Mau ke wihara kita jemput. Bukan kita jadi budak dia. Bukan. Kita jadi apa? Penyambut tamu Omi Tohut. Penyambut tamu Kuan Im Posat. Katanya tiap hari baca Namo Tape Kuan Se Im Posat. Cinta kasihnya gak ada. Gimana sih?
Itu sama juga katanya mau ngobrol dengan dia, tapi nggak pencet handphonenya. Bagaimana bunyi? Ya. Oleh karena itulah arti doa dan sembahyang mendekatkan diri. Kemudian memahami hukum karma, bertekad jalankan kewajiban dengan baik, bertekad menjadi manusia yang berguna, bertekad jangan jahat dan bodoh lagi. Dimanapun juga kita berada, kita berikan kontribusi yang terbaik dan mati ke surga. Ketiga, doa dan sembahyang itu latihan kuat. Sebab itulah kita mesti sembahyang yang serius. Ya. Keempat, doa sembahyang itu buat dimengerti. Sebab itu kita mesti sediakan waktu belajar. Yang kelima, doa dan sembahyang itu buat bekal kita bahagia dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat, hidup kita mau huansi zicai kuo zhici, kita mau lewatin hari dengan tersenyum dan gembira. Mati kita kepengen ke surga. Demikianlah kesimpulannya ceramah hari ini. Silakan semua berdiri. Beranjali ya. Mengulang ucapan suhu ya. Dengan sungguh-sungguh hati. Beranjali mengulang ucapan suhu. Untuk kita tutup pertemuan Dharma ini. Sehingga hasil karma baiknya berlimpah-limpah. Untuk itu silakan mengheningkan cipta 30 detik. Diam dulu dengan tenang. Nanti ngulang ucapan suhu. Silakan mengulang ucapan suhu. Aum. Terpujilah yang Tathagata, Tuhan yang Maha Esa, sumber kesucian Buddha dan Bodhisattva. Terpujilah Sakyamuni Buddha, guru dewa dan manusia, yang telah mengajarkan jalan untuk bebas dari samsara, mencapai nirwana. Buddha, kami yakin padamu. Semua yang terjadi dalam perjalanan hidup kami, yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, yang kami tahu maupun yang kami tidak tahu, semua berasal dari perbuatan kami sendiri. Kami berhadapan dengan hasil karma kami sendiri. Kami pewaris karma kami sendiri. Kami pemilik karma kami sendiri. Kami tertolong oleh perbuatan baik kami sendiri. Buddha, kami bertekad menjalankan kewajiban dengan senang hati. Walaupun kadang-kadang kewajiban itu tidak menyenangkan, kami tetap menjalankan dengan senang hati. Karena kami tahu kewajiban bagian hidup kami. Buddha, kami bertekad menjadi manusia yang berguna, selalu dengan senang hati, berbuat baik. Karena kami tahu hanya dengan kebaikan-kebaikan kami yang baru,
keberuntungan hidup kami bertambah. Buddha, kami bertekad tidak berbuat jahat dan bodoh lagi. Sekecil apapun juga kejahatan dan kebodohan dapat menambahkan penderitaan yang baru. Buddha, kami bertekad membahagiakan keluarga kami, orang-orang yang berjodoh dengan kami, demi kebahagiaannya. Buddha, kami bertekad terlahir di tanah suci surga Sukawati. Omithopo, Wan Ipausat, pancarkanlah sinarmu, berkatilah kami, terimalah kami terlahir di tanah suci surga Sukawati. Semoga semua makhluk bisa bersama-sama menuju alam bahagia, 8 penderitaan dan 3 kondisi keadaan lenyap sudah dalam lautan janji. Omithopo, Namo Omithopo, Namo Omithopo, Namo Omithopo. Semoga semua makhluk hidup beruntung dan berbahagia. Om Santi 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 Sadu Sadu Sadu. Silakan ya, kita menghadap ke altar ya. Kasih wensin 3 kali. I wensin, cai wensin, san wensin. Demikian khotbah Dharma. Omitahut.